Salam, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana berdoa. Semua orang sudah terbiasa berdoa, tapi kita akan belajar beberapa contoh doa yang dikenal oleh Tuhan. Dan biar itu juga boleh menjadi pelajaran buat kita. Yaitu terutama di dalam kitab Amsal pasal 30 ayat 7-9, di mana ada seorang yang memberikan sebuah contoh dia berdoa, dia berkata begini, Tuhan, aku mohon supaya jangan kau berikan kepada aku kekayaan dan juga jangan berikan aku kemiskinan. Kalau aku kaya, aku bisa melupakan Tuhan. Siapa Tuhan itu? Tapi kalau aku miskin, aku mencuri, membunuh, dan mempermalukan nama Tuhan. Doa seperti ini pastinya tentu dialami oleh orang-orang yang mengerti tentang bahayanya kekayaan dan juga kemiskinan. Jadi dia dengan bijak dia berdoa kepada Tuhan. Pokoknya biarkanlah aku memperoleh apa yang memang menjadi bagianku. Dan aku berdoa dan aku yakin bahwa bagianku itu adalah bagian yang terbaik untuk aku. Sehingga aku pun cukup, aku tidak terjatuh, aku bisa berjalan dengan Tuhan dengan aman. Tentu banyak orang yang berdoa supaya dirinya diberkati berlimpah-limpah. Tidak ada yang salah dengan semuanya itu. Itu adalah bagaimana saudara berdoa seperti Yabes atau bagaimana. Tapi ada seseorang yang mengalami sebuah pergumulan dan mengambil sebuah sikap yang bijaksana. Dia berkata, aku nggak ingin kekayaan begitu berlimpah, tapi juga aku tidak mau diriku miskin. Aku hanya mau menikmati yang menjadi bagianku dan aku yakin bahwa bagianku itu ada yang terbaik. Karena pemazmur juga berkata bahwa undian, tali pengukur yang dibagikan kepada aku itu pasti yang terbaik. Dan itu yang menjadi doa yang dicontohkan di dalam hal ini. Saya nggak tahu apakah saudara berdoa seperti ini atau saudara berdoa sebaliknya. Tapi juga ada seseorang yang memberikan sebuah contoh berdoa yaitu Salomo. Ketika di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 6-13. Waktu itu Raja Salomo dia berdoa, Tuhan berikan aku hikmat, kebijaksanaan supaya aku bisa menghakimi, mengatur rakyat yang kau berikan kepadaku. Lalu di ayat selanjutnya dijelaskan bahwa karena engkau tidak meminta kekayaan atau nyawa musuhmu, tidak menginginkan sesuatu, tapi engkau menginginkan sebuah hal yang paling berarti supaya dirimu berguna buat orang lain dan juga berguna dalam tugas yang aku berikan kepada kamu, maka aku akan memberikan kepada kamu apa yang tidak kamu minta. Wow, ini sebuah rahasia yang berbeda, yang seringkali orang meminta sesuatu tapi tidak diberikan. Tapi justru ketika dia tidak meminta, tapi dia tahu dia ingin hidupnya berguna, hidupnya berkenan kepada Tuhan, dan hidupnya menjadi berkat, justru Tuhan memberikannya. Karena itu dalam Yakobus pasal 4 ayat ketiga dikatakan bahwa kamu tidak menerima apa-apa. Memang kamu berdoa, tapi doa kamu itu adalah untuk memuaskan nafsu kamu. Nah, ini yang menjadi pelajaran buat kita. Apakah kita berdoa itu adalah nafsu kita, atau berdoa memang keperluan yang Tuhan taruh dalam diri kita dan juga keperluan diri kita untuk mengatasi sebuah situasi, kebutuhan kita untuk menghadapi kehidupan ini, bukan untuk pemuasan diri kita selama kita berada di bumi dan memanfaatkan, seolah-olah memanfaatkan fasilitas daripada Tuhan. Seperti orang Israel yang minta roti, minta daging, minta apa. Kalau itu kebutuhan dan keperluan, nggak apa-apa. Tapi kalau itu untuk mencobai Tuhan dan untuk memuaskan nafsunya, sebuah perjalanan jawaban doa akan berbeda hasilnya. Ketika saudara berdoa dalam hidup ini, saya tidak tahu, setiap kita punya pergumulan, setiap kita punya tanggung jawab dalam kehidupan kita masing-masing. Tidak bisa memaksakan si A berdoa seperti ini, si B berdoa seperti ini. Tapi saudara yang tahu kebutuhan saudara apa. Mungkin saudara sebagai seorang bapak yang mengalami pergumulan dalam rumah tangga, mendidik anaknya, sudah berdoa, Bapa berikan aku hikmat supaya aku menjadi seorang ayah yang baik untuk mendidik anakku. Atau seorang ibu, Tuhan berikan aku kemampuan
untuk mengajar anak-anakku. Ketika saudara menghadapi kesulitan dalam keuangan, dalam pekerjaan, mungkin Tuhan berikan aku hikmat supaya aku bisa bekerja dan aku bisa mencukupi kebutuhan anak-anakku. Mungkin saudara seorang gembala, ada seorang pelayan, Tuhan berikan aku hikmat supaya aku bisa melayani, supaya dengan apa yang aku kerjakan ini, aku boleh bisa mengatur sedemikian rupa sehingga umatmu diberkati dan kerajaan Tuhan diberkati. Mungkin saudara sebagai seorang pemimpin atau dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah pemerintahan, saudara memiliki sebuah jabatan, Tuhan berikan aku hikmat, kebijaksanaan, kewibawaan, supaya aku bisa dengan pekerjaanku itu, aku boleh menjadi berkat dan aku bisa mengatur dan sedemikian rupa sehingga namamu dipermuliakan melalui kehidupan aku. Ketika saudara berdoa seperti itu, saya yakin Tuhan akan melihat diri saudara dan Dia akan menambahkan segala sesuatu. Kata firman Tuhan juga mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Dari dalam doa, kita harus melihat apa yang terpenting dalam kehidupan kita, yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kita mengerjakan tanggung jawab kita menerima bagian kita, tidak diselipi dengan nafsu-nafsu yang untuk menguasai diri kita. Saya yakin doa saudara dan saya akan dikenang oleh Tuhan. Bahkan hal-hal yang tidak pernah saudara bayangkan dan pikirkan, Tuhan akan menjawab saudara. Karena Tuhan mengerti ke dalam hati saudara dan Tuhan mempercayakan banyak hal kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ialah Tuhan setiap orang yang mendengarkannya dan memberkati dan memberikan hikmat dan pengertian. Dan kami semua akan bersuka cita karena Tuhan mendengarkan doa-doa kami dan Tuhan mempertambahkan hikmat dan pengertian kepada kami. Dan kami akan mengucap syukur buat segala jawaban Tuhan atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.